Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Oke, halo everyone. Selamat apa nih siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Garuda Buana dengan saya Josi Laban dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kalau ngelihat di samping saya nih udah bisa mengira-ngira siapakah beliau ini gitu loh. Cuma mungkin saya manggilnya apa nih, Bang Jay atau Mas siapa nih, Mas? Lebih enak ke Bang Jaya aja kali ya. Bang Jai ya, Bang Jai. Oke, Bang Jai Iya, boleh boleh memperkenalkan diri lebih jauh nggak kan? Memang sebagian besar udah pada tahu nih, tapi mungkin ada aja yang pertama kali baru melihat Bang Jai gitu loh. haha. Ya, halo. Jadi nama asli saya Hanafi. Cuma sejak adanya JICS ke Timnas Indonesia pas debut lawan Vietnam ya, nah itu mulai Hmm, viral. Dan saya nyoba nonton di stadion. Dan dari situ dimulai panggil Bang Jai, Bang Jai. gitu. Nah Tuh. itu mulai mulai tapi gini, otomatis dong udah dari pertama kali denger Jai Itses itu udah kepikiran gak? Gue kok memang ternyata mirip banget ya gitu loh. Awalnya pas dia disumpah kan kalau nggak salah 2014 akhir ya. 2000 Sorry, 2002 sorry. 2023 akhir. 23 ya Desember. 23. Desember ya. Nah, pas disumpah itu saya malah belum notice kalau itu Belum. mirip saya. Dan pas bulan Maretnya itu pas lawan Vietnam baru pada ngechat mirip lo gitu. Aduh. Nah, nah, ini Bang Jai pingin tahu nih, sebelum itu Bang Jai rambut udah kayak Jai Itzes apa belum? Apa beda beda model waktu itu? Untuk model sama, cuma Sama ya. Jai kan dia tipikal ke belakang ya. Mm-mm, Kalau mm. saya dulu sebelum Jai ada poninya. Oh, ada poninya dikit gitu ya. Ya, Iya. nah semenjak viral jadi diputusin ke belakangnya. Oke, iya. Nah, Bang Jai, perasaannya gimana sih gitu loh mirip orang terkenal itu, rasanya seperti apa? Secara pribadi dulu loh, kita cerita gitu loh. Waktu pertama kali langsung, aduh, oh, ternyata mirip gitu. Pertama kali ya kaget ya, apalagi Mm-mm, sosok Jai kan orangnya pendiam terus berwibawa banget lah. mm-mm. Jadi ya harus mengikuti kayak misalkan lagi fun football, ya rasa kesel kan namanya fun football pasti ada ya. Cuma Ya, oh heeh. gue jadi sosok Jai Ices nih harus tahan sabar ya gitu sih. Kayak ada apa kata orang, ini moralnya juga ya, tanggung jawab moralnya juga ya gitu kira-kira. Ya, ya kita kan mengikuti role model saya ya sekarang Jai Mm-mm, Ices mm-mm. gitu ya. Jadi dikit banyaknya ya mengikuti hal-hal yang baiknya. Ya, jadi membawa inilah ya, membawa perubahan yang baik buat diri kita gitu ya, Bang Jaya. Ya, dampaknya juga ke kehidupan saya juga bantu sih sejak adanya JICS. Hmm. Nah, sebelum kita ke situ tuh, Bang Jai, penasaran. Berarti pertama kali nonton Jai Itses langsung itu ketika lawan Vietnam yang dia debut itu ya? Enggak, justru itu saya lagi kerja. Itu kan Oh, masih oke. round apa ya? Masih Round 2. round 2. Betul. Ya, nah itu saya masih kerja. Saya awal nontonnya pas lawan Irak pas kalah Oh, yang pas kalah. di Hmm. round 2. Ya, terus Filipin udah mulai pakai jersey timnas. Itu juga masih Hmm. yang KW awalnya. Hmm. Ya. Nah dari situ viral tuh, viral muka Jai cuma jersey KW dari situ viral. Oh, Dada ada yang dan bilang kayak udah gitu. Ada yang bilang maksudnya iya wajah Jai jersey KW gitu. ja- iya ada Astaga, ada oke, ada yang notice lanjut. gitu. Ada yang notice juga ya. Iya. Nah itu juga awalnya saya di tribun paling atas ya dan mulai Hmm. di belakang gawangnya itu pas pertandingan Arab Arab yang Arab kita menang ya, berarti ya. setelah Jepang. Iya yang di Kita Gelora menang. Bung Karno. GBK ya. Iya. Soalnya saya belum pernah away nonton timnas mas. Belum ya, belum ya. Nah, oke, berarti itu awal-awalnya ketika nonton JSS langsung. Nah, kan kita lihat tuh di IG-nya Bang Jai itu ada yang foto bareng JSS itu
ketemu pertama kali kapan dan bisa cerita nggak prosesnya ketemu sampai ketemu terus Jay Itzesnya gimana gitu loh. Nah, itu proses yang sangat panjang dan perjuangan ya. Itu saya membutuhkan waktu 3 hari berturut-turut ke hotel pemain Mm. gitu. Jadi pas hari pertamanya itu Jaynya itu belum datang karena Oke. ada pertandingan di Venezia kan. Mm. Dan hari keduanya itu terkendala dia lelah langsung masuk ke kamar. Itu juga saya ngomongnya sama Pak Sumarji. Langsung Pak lagi, Sumarji yang oke. notice duluan. Ya Pak Sumarji Mm. yang notice duluan ngobrol-ngobrol dikit. Nah, kebesokannya setelah latihan, akhirnya di notice sama Pak Sumarji. Tadinya Jay udah lewat, Mas. Bulan Hmm, November 2002, 2024. 24 kemarin. Ah. Ya, itu bulan November. Nah, Jay udah lewat. Cuma dipanggil ke Pak Sumarji. Akhirnya lah di situ Oke. Jay nyamperin saya. Mm-mm. Nyamperin saya dan ngomong ke teman-temannya, my brother. Sampai si Urat Mangun, dia ngevideoin bikin status Instagram. Ada. Nah Itu itu sempat itu naik 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 juga tuh di situ. naik juga ya. Itu perasaannya gimana tuh pas akhirnya bisa ketemu. Namanya kita udah pertama kita berdua mirip terus kita udah ngidolain gitu ya. Terus bisa Ya ketemu apalagi pengen. ketemu itu perasaannya itu gimana Mas? Itu masih ngepres banget mas, nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa Jadi berkata-kata cuma ya. bisa minta tanda tangan jersey pertama saya yang apa, yang original bukan yang KW, Mhm. Mhm. sama selfie pertama kali itu di situ nggak bisa berkata-kata. Itu yang sekarang jadi Itu profile picture di WA juga ya? yang di WA itu yang udah kedua kali. Oh, udah kedua. Oke, yang pertama gitu. Terus waktu itu Jay bilang yang my brother itu aja baru di situ. Nah, ya di situ yang pertama kali my brother ke Mm-mm. teman-teman timnasnya. Timnasnya ya. Eh, Nah, kata kata Bang Jay ada yang kedua, Bang. Kalau yang kedua gimana Bang ceritanya, Bang? Jadi kalau yang kedua itu saya udah nungguin di lobby pas dia mau Mm-mm. berangkat. Nah di situ teman-temannya udah notice saya kayak Tom Haya ngomong Bang Jay, Bang Jay. Terus Jay Jazz juga pas mau berangkat, Mas begini dulu, mungkin kata dia nanti kali. Dan bener aja pas dia pulang latihan, saya disamperin. Itu yang foto picture apa WA saya profilnya. Itu yang dia nunjuk begini gitu ya. Pasti ya. Ya, nah itu saya juga Ya. nge-freeze, saking nge-freeze saya nggak bisa ngejar ngejar main bahasa Inggris dia. How are Oh, you oke. today? How are you? Apa kabar? Sampai dia ngomong bahasa Mm. Indonesia, apa kabar? Gitu. Mm. Saking nge-freeze saya. Padahal kan Iya. bahasa Inggris yang basic ya, pertanyaan apa kabar gitu. Tuh, sampai dia ya effortnya ngomong bahasa Indonesia ke kembarannya lah. Mm. Iya sih emang itu pasti berasa gimana ya, nge-freeze Ya juga gitu. karena Gue grogi ya, saking grogi saking ya. idolanya mas saya grogi grogi Gitu. gitu. Asik. Jadi total udah 2 kali yang ketemu langsung nih ya. Tiga sih terakhir Tiga. kemarin tuh. Oh, tiga. Iya. Jadi dia udah kayak Pas ulang tahun dia oh yang dia datang dia ngelawan apa kemarin yang yang Juni Juni ya? Juni 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 ya Juni. Hmm, hmm. Juni pas ulang tahun dia. Dia habis dia kan kemarin latihannya sempat di Bali dulu ya. Iya benar. Ah. Nah dari Bali saya nunggu di hotel. Kebetulan itu pesawatnya delay itu karena sesuatu hal 2 jam. Nah dari situ dia langsung nyamperin juga. Saya langsung ngucapin happy birthday juga. Dia notice Oh, langsung. jadi Tuh. udah syukur alhamdulillah udah ini yang terjalin itu bukan sekedar soal penggemar sama ini tapi dia pun menghargai kita gitu Udah ya kayak notice. ingat ya. Iya, Ingat gitu loh notice. bersyukurnya saya ya dia orangnya menghargai. Itu Hmm. kan ada yang kembaran yang ya maaf maaf ya ya apa sih risih mungkin apa. Cuma kalau JHS saya lihat enggak. Setuju, Mas. Setuju karena memang saya pernah punya pengalaman temen mirip sama musisi luar negeri, tapi ketika ketemu musisinya kayak justru sinis gitu loh. Karena merasa Ya ditiru-tiru gitu kon. Tapi kalau ini kan memang ya syukur alhamdulillah kita juga kalau dari beberapa teman-teman yang udah pernah bertemu bilang memang Jay Itzes tuh apa ya rendah hati dan orangnya memang sangat ya ini sangat baik gitu loh.
sangat baik sama Ya orang juga. cocok 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 gitu. cocok banget buat jadi pemimpin kapten timnas ya, emang cocok. Benar-benar. Nah, terus tadi kan Bang Jaya udah bilang tuh kayaknya apa ada dampaknya terhadap kehidupan pribadi apa. Kalau ada yang boleh diceritakan tuh ada nggak Bang? Ya alhamdulillah ya, terus terang aja, eh, sekarang udah ada endorse tuh, Hmm. endorse yang masuk sampai ke luar negeri. Saya kan fans Manchester United juga ya Mas. Mas, betul Mas, nggak salah ini? Ah, enggak, yang Nomor kemarin 15. gagal sama Tottenham. Ya lanjut lah. Aduh. Terus terus Nah, karena ada Jai, saya berkesempatan ke Malaysia, ada yang sponsorin yang kemarin gitu. ya Itu yang pertama kali. oleh Ya, itu yang kemarin kalah sama Asian Alstar. alhamdulillah tapi ya alhamdulillah ya bisa nonton langsung ya Mas. Ya, itu kan pertama kali saya keluar negeri. Ya, di luar pikiran saya, Mas, keluar Mm-mm, negeri itu. mm-mm, Dan sejak ada mm-mm. Jaya, itu dampak paling besar itu. Bang Jai, kalau boleh tahu nih, emang sebelum ini kalau sehari-hari ke kerjaan apa? Kalau untuk kerjaan di kereta, Mas. Oh di KAI. Iya, di KAI. Anak buahnya Bu Erick Thohir juga. Oh gitu. Oh, oke. Asik 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 ya. Nah ini dengan Gitu. tapi dengan endorse endorse begini kerjaan lama ditinggalin nggak ya? Enggak Mas, alhamdulillah waktunya kan di kereta api itu fleksibel Mm, dan manajemen juga mendukung lah dukung gitu, ya. mendukung. Jadi ya kita berjalan seiringnya waktu aja, ngepasin jadwal Mm-mm, mm-mm. gitu. Cuma ada Mas yang kejadian di Malaysia itu ya cukup sedih ya. Gimana tuh Mas? Jadi aku nama Instagram saya ke band Mas, Oh, oke. Karena dikira meniru band ini ya, kayaknya ada dikira kita apa apa istilahnya mm, kata mereka tuh fake akun, cuma fake akun. fake Heeh. akun. Ya, nah terus saya bikin tuh yang akun yang sekarang sampai sekarang ya. Mm-mm. Ya, nah itu kemarin sempat ke band juga 1 bulan setelah bikin. Nah cuma saya mikir, ini perasaan belum masukin foto JIC sendiri dah, foto Jainya sendiri. Mm. Akhirnya saya banding pakai paspor. Nah Oke. alhamdulillah balik. Yang Alhamdulillah ya, pertama ban, alhamdulillah. yang pertama, yang pertama bandingnya pakai KTP malah nggak balik. Asik. Heeh, heeh, heeh. Sayang juga ya, tapi Itu ya nggak apa-apa lah ya. itu Yang yang kedua ya ya, itu, ya yang sedih jadi juga sih. ujiannya di situ. Benar, 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 benar. Nggak Iya entah memang. terlalu mirip atau apa sih. Ya, memang kan kadang-kadang Instagram yang kerjakan mesinnya, Bang. Jadi memang bisa aja kejadian Iya, begitu. Tapi alhamdulillah yang kedua ini bisa ini sih di recover ya ininya. ya di recover. Alhamdulillah karena mungkin Hmm. foto terbaru, kalau ya kalau paspor kan foto terbaru. Sedangkan KTP itu kan ya kita tahu sendiri kualitas KTP. Iya, KTP sekarang seumur hidup, tapi kadang-kadang udah beberapa tahun kita udah beda banget Iya, gitu loh. jadi ngeblur ngeblur kan. Iya. Hmm. Jadi sekarang sehari-hari masih di kereta, terus endorse apa aja nih Mas kalau boleh tahu nih, Bang Jai? Ya yang berkaitan sama timnas sih. Kayak Oh, maksudnya yang timnas. sponsoran sama timnas, kayak Sponsor nama rambut tim. atau inian ketiak gitu. Ya pokoknya Oh, berkaitan lah. Rexona. Atau bisa cek langsung di Instagram. Ini ya, Rexona ya, sponsornya Coach Justin ya, bukan ya? Hah? Iya salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, terus kira-kira gini nih, kan orang sering ada lah ya beberapa di dunia ini yang orang ibaratnya kita dapat rezeki populer gitu loh ya. Tapi kan mungkin kadang-kadang nggak selamanya. Nah, Bang Jai itu punya planning apa gitu loh untuk sekarang ini memanfaatkan dengan baik apa yang dikasih dari yang di atas gitu loh ya rezeki ini. Plannya ke depannya seperti apa kira-kira, Bang Jai? Kalau untuk plan jangka panjang belum belum terpikir sih. Untuk kalau
Kalau jangka menengah ya paling saya mengikuti sepak bola timnas atau Manchester United. Jadi Mm. saya notice, jadi orang-orang jangan sampai lupa kalau besok bakalan timnas main atau usia berapa main bakalan begitu sih Mas. Mm. Bang Jai, Karena saya juga se- bukan pengamat eh, bola juga sih. oh, oke. Saya Bang Jai, nggak mau terlalu pintar sama bola. saya mau kasih kesempatan nih mau pindah ke penggemarnya Liverpool nggak Bang Jai sebelum terlambat nih. Mau juara Ah, lagi enggak kedua dong. satu. Bercanda bang. Kebetulan Kayaknya kayaknya Jay yang ori pendukung Liverpool lah kayaknya ya. masa sih? Kayaknya. Apa Oh karena gitu. dia Van Dijk? Karena dia kan mau bermain bareng Van Dijk. Iya, memang karena gini bang, kalau kita kita perhatiin secara apa ya, secara kasat mata lah ya. Memang kita kan bukan sama-sama bukan pakar teknik dalam sepak bola Sepak gitu ya. bola. Apalagi Ya. teknis. Tapi memang sekilas gaya-gaya mainnya JSS dan cara Nah, dia mengkoordinir itu mirip sama Van Dijk gitu loh. Mirip gitu cara mainnya. Sampai nah, saya sama teman-teman pendukung Liverpool juga bilang gini, ih seandainya Liverpool Arne Slot ngelihat nih terus dicoba gitu ya, narik mungkin narik gitu ya. Jay. Makanya usianya kan Jay Ces pas tuh, iya masih muda. masih Tapi muda. nggak apa-apa Tapi sih kalau Jay ke Liverpool nggak apa-apa Mas. yang penting tetap Indonesia dan Manchester United ya. Manchester United ya. Tetap, iya sih, iya, iya memang JSS itu begitu. Walaupun gimana nih sekarang perasaannya akhirnya tadi malam 2 hari yang lalu ya debut, walaupun kalah sama Cremonese. Ah itu yang jadi ya sebenarnya saya fan-fan aja ya, karena selalu berdoa biar kalau Jay main itu jangan sampai kalah atau enggak kejebolan. Dan yang paling khawatir tuh netizen Indonesia Mas kalau sampai Jay nggak dimainin. Iya, kalau kalau saya kan ada kebetulan kan saya juga punya channel channel bola sendiri, bah sendiri lagi berkembang, belum Ah, seberapa gitu. Memang ngelihatnya bahwa pertama gini, eh Jay itu pemain dibilang yang kalau di Eropa tuh orang bilang sangat potensial memang dibilangnya, tapi belum mencapai potensi tertinggi sih. Betul, makanya sekarang ini kesempatan juga sebenarnya dia belajar bersaing dari bangku cadangan nih nggak apa-apa. Kayak kemarin kan gue pikir, udah 2 kali nggak diturunin. Gimana? Karena mungkin dia biasa main 3 back ya. Nah sekarang main dua itu ya back mesti. adaptasinya 4 back kan yang Iya, Sassuolo 4 back. kan Iya benar. Kemarin 4 aja back. kelihatan masih agak keteteran dia main kayaknya 4 back itu. Belum nggak terbiasa aja. Udah lama nggak main dulu kan di sebelum Ya, apa? Sebelum Venezia apa? Eindhoven ya. Eindhoven kan dia 4 back tuh. Ke Venezia 3 back ke 3 tahun. ya Jadi penyesuaian kayaknya. Tapi ya perasaannya ya itu kemarin kayaknya dia kok keteteran gitu deg-deg. ya. Deg-deg ya. Udah udah lama nggak main juga kan Iya benar sih. setelah dari Indonesia untuk matchnya ya. Gitu. Mm-mm. Ya Terus cuma bagus juga sih Mas kayak Kasan Solo kan kemarin sempat banyak rumor kayak ke Inter, ke Juve kan. benar sih. Jujur jujur aja saya malah kurang setuju kalau langsung ke klub besar. Mending kayak sekarang buat batu loncatan dulu. Iya benar benar. Ya kayak balik tadi ke Van Dijk juga kan main di Southampton dulu yang tim yang juga belum Iya, seberapa. Tapi nanti udah waktunya eh, kelihatan sih terutama leadershipnya memang itu aja kemarin di pertandingan kelihatan kan berkali-kali dia marah juga walaupun bukan kapten marah sama temen-temen barisan belakang yang nggak ini gitu loh karena kayaknya. emang karena auranya apa kepemimpinan ya Iya, udah susah ya. udah susah emang sih. Sip. Nah, Bang Jai, mungkin terakhir nih ya. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman eh, supporter sepak bola Indonesia? Pertama sih mungkin untuk menghadapi round 4 ini bagaimana? Kemudian mungkin kedua secara umum lah gitu loh. Apalagi kan keadaan negara kita sedang hari ini sedang tidak Iya. baik-baik saja gitu ya gitu loh. Sebagai orang yang cukup banyak dikenal oleh terutama orang yang apa para supporter sepak bola Indonesia lah mas kira-kira gitu ada pesan-pesan nggak? Ya, pesannya kalau saya ngeliat ya, berbanding terbalik sama JICS ya, jangan menaruh ekspektasi tinggi terhadap timnas buat lolos ke Piala 2026 ya, Piala Dunia 2026.
karena kita kan juga ibaratnya baru ya, baru nyampe 3 dan round 4 baru kali ini ya. Mm-mm. Itu ya harapan saya sih ya jelas pasti semoga lolos. Cuma jangan terlalu menaruh harapan yang begitu tinggi Mm. untuk para supporter dan untuk keamanan di Indonesia sendiri yang saat ini lagi chaos. Ya lebih baik kita menenangkan diri dulu lah. Itu jangan sampai terprovokasi. Fasilitas umum sudah dibakar, dihancurin itu karena kan yang merasakan fasilitas umum rakyat sendiri. Kalau sampai dirusak, yang susah kita lagi, rakyat lagi. Itu aja sih Mas. Baik. Nah, satu pertanyaan singkat aja nih. Masih sanggup nunggu sampai 2030 kalau 2006 nggak lolos? Atau rasanya udah deh kalau boleh 2026 gitu? Eh, Kalau sih berharap ya Hmm. sampai round 5 cuma lolos ke Piala Dunia 2026 Oke, amin, amin. Kita doakan bersama ya, melalui Bang ya. melalui round 5 ya nggak apa-apa, yang penting lolos. Lolos Karena kan ya. kita bermain di kandang Arab, udah gitu lawan kita Irak sama Arab, itu bukan kaleng-kaleng walaupun kita pernah menang lawan Arab ya. Benar, benar. Tetap aja eh, semuanya juga harus Harus diperjuangkan. ada ya, perjuangkan. Negara kita Mm-mm. merdeka bukan hadiah, tapi negara kita merdeka atas perjuangan Perjuangan sendiri. Benar, benar. ya. Oke, Itu makasih Bang Jai udah mau hadir nih di podcastnya Garuda Buana ya. ya Kita thank you banget dan buat semua teman-teman Garuda Buana seperti tadi Bang Jai bilang tetap kita walaupun kita tahu berat peluang kita untuk lolos langsung tetap optimis Indonesia bisa lolos optimis, bagaimanapun dan selalu sepanjang dukung. apapun caranya selalu didukung dan juga untuk terutama semua yang menonton supaya ya tetap tenang dan ya kita berharap yang berdoa yang terbaik buat bangsa kita juga ya supaya semuanya dilancarkan. Oke, terima Amin. kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like videonya dan di-share ke teman-teman yang lainnya sampai di episode berikutnya. Thank you so much. Pasukan Garuda, pasukan Garuda.